Bayangkan skenario ini terjadi 2 tahun lagi. Musim dingin di Eropa sedang ganas-ganasnya, salju tebal menutupi panel surya, angin berhenti berhembus, kincir angin mati. Mereka butuh bahan bakar cair yang ramah lingkungan untuk menghangatkan rumah dan menerbangkan pesawat. Tapi saat mereka menelepon Jakarta, telepon itu tidak diangkat. Indonesia yang selama puluhan tahun mereka bully, mereka hina, dan mereka blokir produk andalannya, tiba-tiba berkata, "Maaf, sawit kami habis. Kami pakai semuanya sendiri." Apa yang terjadi jika Raja Minyak Nabati dunia ini berhenti berjualan? Dunia akan guncang. Harga coklat di Swiss akan naik 3 kali lipat. Pabrik kosmetik di Prancis bisa tutup dan pesawat tempur mereka mungkin tidak bisa terbang. Ini bukan fiksi. Ini adalah skenario gila yang sedang disiapkan pemerintah Indonesia lewat kode rahasia Beli 50. Eropa pikir mereka sedang memblokir kita, padahal sebenarnya kita yang sedang bersiap meninggalkan mereka. Mari kita bedah strategi balas dendam paling elegan dalam sejarah ekonomi modern ini. Sebelum kita masuk ke strategi Pak Prabowo, kita harus paham dulu satu hal mendasar. Kenapa sih Eropa benci banget sama sawit kita? Apakah benar murni karena mereka sayang sama orang hutan atau karena mereka peduli sama hutan Kalimantan? Jawabannya ya sedikit, tapi 90%-nya adalah soal dompet. Bayangkan kamu punya toko roti, kamu jualan roti harga 50.000. Tadi Maan, sebelahmu anak kawan dulu buka toko, jualan roti yang rasanya sama enaknya tapi harganya cuma 10.000. Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak bisa bersaing harga, kamu bakal bangkrut. Maka satu-satunya cara adalah kamu bikin isu. Kamu bilang ke pelanggan, jangan beli roti dia masaknya jorok, dia ngerusak lingkungan. Itulah yang disebut AUDR atau Andeng-Andeng Antiforestasi Eropa. Mereka melarang masuk produk yang dianggap merusak hutan. Terdengar mulia kan? Pahlawan lingkungan banget kan? Tapi anehnya aturan ini seolah-olah didesain khusus untuk menjal sawit sambil melindungi minyak nabati mereka sendiri yang sebenarnya butuh lahan lebih luas. Kampanye hitam ini sukses besar. Di supermarket Eropa ada label palm oil free bebas minyak sawit yang dianggap keren. Akibatnya petani sawit kita di Riau, di Jambi, di Kalimantan sering kiali gigit jari karena harga tandan buah segar TBS dipermainkan pasar global. Selama bertahan-tahan kita posisinya mengemis. Kita lobby ke WTO, kita protes, kita marah-marah, tapi Eropa tetap tutup kuping. Sampai akhirnya Indonesia sadar buat apa kita paksa jualan ke orang yang enggak mau beli. Disinilah strategi gila itu dimulai. Visi Presiden terpilih Pak Prabowo melanjutkan pondasi yang dibangun Pak Jokowi. Sangat jelas swasembada energi. Kuncinya ada di huruf B3 Clean, B40, dan target utamanya B50. Buat yang belum paham, simpelnya begini. BGB5 artinya dalam 1 liter bahan bakar diesel yang kamu beli di SPBU, 35%-nya adalah minyak sawit FAME, sisanya solar fosil. Kalau B50 artinya separuh tangki truk, kamu isinya adalah keringat petani sawit Indonesia. Kenapa ini jenius? Pertama, kita mengurangi impor minyak. TED Indonesia keluar uang ratusan triliun rupiah cuma buat beli minyak dari Arab atau Afrika buat dibakar di jalanan. Dengan B50, uang ratusan triliun itu tidak lari ke luar negeri. Uangnya muter di dalam negeri, dari supir truk buyer ke SPBU, SPBU buyer ke pabrik biodiesel, pabrik beli sawit ke petani, ekonomi rakyat hidup. Ibarat Amber yang bocor, selama ini kita sibuk isi air cari duit, tapi bocor terus buat beli bensin. BAP menambal kebocoran itu. Tapi tunggu dulu, ini enggak semulus jalan tol, pasti ada pro dan kontra. Banyak yang bilang, "Bang, kalau sawit dibikin bensin nanti harga minyak goreng naik?" Enggak. Nanti kita masaknya gimana? Nah, ini pertanyaan valid. Menurut kalian gimana? Rela enggak harga gorengan naik sedikit demi negara mandiri energi atau perut tetap nomor 1? Coba debat di kolom komentar ya. Saya mau baca argumen kalian, lanjut. Dampak kedua dari B50 adalah supply shock ke dunia. Kalau Indonesia menyedot separuh hasil sawitnya untuk dijadikan bensin sendiri, artinya stok yang dijual ke luar negeri tinggal sedikit. Hukum ekonomi berlaku, barang langka, harga mahal. Eropa yang tadinya sok jual mahal bakal panik. India dan Cina bakal berebut sisa stok. Posisi tawar kita berubah dari pengemis menjadi penentu harga brickmaker, tapi senjata pamungkasnya bukan di darat, tapi di langit. Perkenalkan BioAftur, Indonesia sudah berhasil uji coba pesawat terbang komersial menggunakan bahan bakar campuran inti sawit dari Jakarta ke Solo sukses tanpa mogok. Ironisnya, Eropa sendiri punya aturan baru. Tahun 2025 ke atas, semua pesawat yang mendarat di Eropa wajib menggunakan persentase bahan bakar ramah lingkungan, SAF Sustainable Aviation Fuel. Dan tebak, bahan baku SF paling efisien di dunia itu apa? Minyak jelantah dan sawit.
Ini adalah plot twist terlucu ya. Mereka memblokir sawit kita untuk makanan, tapi mereka mengemis sawit kita untuk menerbangkan pesawat mereka. Tanpa bioafur dari Indonesia, maskapai Eropa seperti Lufthansa atau Air France bakal kesulitan memenuhi target emisi karbon mereka sendiri. Mereka terjebak oleh aturan yang mereka buat sendiri kena batunya dan Indonesia sudah siap. Pertamina sudah punya green refinery, kita bisa memproduksi bahan bakar pesawat ini secara massal. Nantinya pesawat asing yang transit di Bali atau Jakarta kalau mau isi bensin, ya isinya sawit Indonesia. Suka tidak suka, tapi teman-teman kita harus realistis. Skenario gila ini punya tantangan berat. Pertama mesin, tidak semua mesin truk atau mobil di Indonesia siap menegak bilisnya plu. Sifat sawit itu mencuci kotoran di tangki. Filter solar bisa cepat mampet, perlu adaptasi teknologi otomotif besar-besaran, jangan sampai niatnya hemat, malah truk logistik mogok massal. Kedua, lahan. Jika kita butuh sawit sebanyak itu untuk energi, apakah kita harus membabat hutan lagi? Kalau ini terjadi, tuduhan Eropa jadi benar dong. Tantangan Pak Prabowo adalah meningkatkan produktivitas, bukan luas lahan. Caranya, replanting permajaan. Pohon sawit tua yang loyo diganti bibit unggul yang buahnya lebat. Jadi nggak perlu tebang hutan lindung, cukup optimalkan kebun yang ada. Ketiga, serangan balik. Eropa pasti nggak diem. Mereka bisa menekan lewat wial, mempersulit visa, memblokir produk lain, kopi atau karet. Perang dagang ini bakal panjang dan melelahkan. Di tahun 1970, negara-negara Arab menjadi kaya raya dan ditakuti dunia karena mereka punya minyak bumi. Mereka bisa mendikte Amerika dan Eropa lewat OPEC. Di tahun 2030 nanti, giliran Indonesia, kita bukan punya minyak fosil yang bakal habis. Kita punya minyak yang tumbuh di pohon. Minyak yang bisa diperbaharui selamanya selama matahari bersinar dan hujan turun di garis khatulistiwa. Strategi Bima Pulu dan Bioafter bukan sekedar soal jualan bensin, ini soal kedaulatan, ini soal kita berdiri tegak dan bilang ke dunia, kalian butuh kami. Jangan atur-aturan hitam mungkin tidak akan pernah berhenti, tapi kalau kita kuat di dalam, gonggongan dari luar tidak akan terdengar. Pertanyaan terakhir buat kalian, jika besok Eropa minta damai dan mau beli sawit kita lagi dengan harga mahal, apakah kita kasih atau kita bilang, stok habis buat rakyat sendiri? Tulis jawaban sadis kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan, bantu pencet tombol like dan subscribe biar algoritma YouTube menyebarkan fakta ini ke seluruh Indonesia. Saya dari Riau untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka ya!